Iya, oke. Hari ini temanya tentang jangan menghalangi karya Allah. Ya, Silakan Pak Helmi. ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita buka Lukas 11 ayat mulainya 4 4 47 43 ya. 47 sampai dengan 54. 54. Oh, 47 ya. Oke, 47 sampai 47. 54. Oh, berarti dapat korting ya. Oke, terima kasih. Jadi silakan ada yang mau bacain? Oke, aku baca ya. Ya, Oke. Lukas ayat Lukas 11 ayat 47 sampai 54. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Ayat 48, dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara Mesbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Gila Kristus. Terpujilah Kristus. ya, terima kasih. Baik, kita lihat ayat 47. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Bapak Ibu sekalian, perikop kali ini itu sebagian dari perikop Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kalau kita baca dari 37 sampai 46, itu menceritakan tentang orang-orang Farisi, kemudian ahli-ahli Taurat itu, bagaimana mereka eh, apa namanya sebagai ahli Taurat yang dalam tanda petik yang mengerti tentang Yudaisme, mereka itu eh, tidak menjalankan hal-hal yang tidak pantas, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa mereka juga seringkali berdiri atau duduk di tempat ibadat, tetapi mereka tidak menunjukkan sikap yang baik, ya. Mereka duduk-duduk saja dan mereka memberikan sikap yang kurang 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 baik, kurang sopan, ya. Padahal mereka punya predikat sebagai ahli Taurat. Lalu di sini kita lihat 47, celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Mereka eh, membangun makam-makam, tetapi yang apa namanya, yang membunuh atau yang melawan daripada para para tokoh-tokoh bangsa, ya, termasuk
Di sini nanti kita lihat ada nama-nama Habel dan Zakaria dan seterusnya. Tetapi mereka membangun makamnya, tetapi mereka tidak memberi hormat yang baik. Malah mereka dibunuh oleh nenek moyang mereka. 48. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Meskipun mereka membangun makam-makam eh, para apa namanya nabi-nabi, tetapi karena perbuatan nenek moyang mereka, ya, eh, m- eh, yang membunuh mereka, membunuh nabi-nabi itu adalah nenek moyang mereka, ya. Dan kamu membenarkan perbuatan-perbuatan mereka. 49. Sebab itu hikmat Allah berkata, kebijaksanaan Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka membunuh dan mereka aniaya. Memang betul bahwa nabi-nabi itu adalah utusan Tuhan dan mereka dikirim untuk menyampaikan kebenaran akan Allah, kebenaran akan kasih Allah, tetapi mereka menganiaya dan membunuh para nabi-nabi itu. Nah, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak di dunia dijadikan. Maka pada angkatan ini eh, para Farisi maupun nabi-nabi apa namanya ahli Taurat itu dituntut, ya, untuk perbuatan yang mereka lakukan pada angkatan ini. Maka mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria, mulai dari darah Habel sampai ke Habel, ya, dari Kejadian kita bisa baca dengan anak Adam dan Hawa, gitu, Kain dan Habel. Ya, di sini kita lihat bahwa Habel di, dihabiskan oleh Kain dan ada Zakaria, ya, telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Jadi di sini ada dua kali disebutkan bahwa ayat 50 mereka akan dituntut darah semua nabi yang telah ditumpahkan sejak dunia dijadikan. Kemudian pada eh, mereka juga dituntut, ya, disebutkan juga pada ayat ayat ya ayat 51. Jadi dua kali disebut di sini dituntutnya angkatannya. Lalu 452, celakalah kamu ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu menghalang-halangi. Padahal ahli-ahli Taurat ini, menurut ayat yang ditulis di sini, mereka memegang kunci pengetahuan karena mereka merupakan eh, para ahli yang mendalami kitab suci. Padahal mereka tidak dapat menjalankan apa yang ditulis, malah mereka apa namanya eh, menghalangi orang-orang, ya, yang baik untuk masuk di dalam eh, perjanjian ataupun pengetahuan yang benar dari Tuhan. 53 sampai 54 itu menceritakan tentang Yesus di sini. 53, setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Jadi di sini menunjukkan bahwa para Farisi dan ahli-ahli Taurat itu membenci akan keberadaan Yesus atau kehadiran Yesus, dan mereka terus mencari, mengintai, ya, mencari kelemahan-kelemahannya, mencari eh, hal-hal yang mereka dapat untuk menuntut, ya, menuntut dia. 54, untuk itu mereka berusaha
memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkan. Jadi mereka mencari, mengintai untuk mendapatkan kata-kata dari Tuhan yang menyimpang dari apa yang apa namanya mereka jalankan di dalam kitab suci, ya. Padahal Yesus sendiri datang ke dunia ini untuk menggenapi, ya, apa yang ditulis di dalam Taurat, ya, dan tetapi mereka tidak bisa melihat hal tersebut. Jadi kebencian mereka terhadap orang-orang yang menghalangi mereka itu yang dilihat oleh mereka, ya. Jadi kasih eh, dia tidak melihat kasih Allah, dia tidak melihat bahwa para eh, orang-orang yang telah berjuang untuk menegakkan kebenaran, tapi malah nenek moyang mereka dan bahkan mereka sendiri juga tidak menghormati eh, apa namanya tokoh-tokoh bangsa, ya. Di Bapak Ibu sekalian, di dalam perikop ini kita bisa melihat beberapa kali di sini disebut kata celakalah kamu, ya. Orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Allah itu sangat merugikan bagi mereka, dan ini akan membawa celaka bagi mereka. Kita lihat di ayat 43, 44, 46, 47 itu disebut kata-kata celakalah kamu. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya yakin Bu Faria bisa menambahkan, ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Bro Helmi. Nah, sebenarnya Bu Vero itu sudah mempersiapkan ini ya, tapi karena ada godaan. Nggak apa-apa. Baik, saya mencoba untuk mengambil tema justru dari yang ayat 52. Betul tadi yang dikatakan Bro Helmi, ini kecaman ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Perikop sebelumnya ini juga ada celakalah kamu, celakalah kamu. Itu seolah-olah Yesus dengan keras gitu ya. Dengan keras menegur para ahli Taurat. Pertama-tama kita pasti berpikir, loh, ahli Taurat kan udah orang di ahli, namanya juga ahli, pasti orang yang sudah mahir ya. Orang disebut ahli Taurat itu berarti kumpulan orang yang sudah sungguh-sungguh memahami hukum Taurat. Karena dalam perjanjian lama itu sangat penting hukum Taurat ini. Orang yang menyimpang atau melanggar dari hukum Taurat, waduh, itu pasti hukumannya sangat berat. Nah, ukuran yang dia pakai dalam perjanjian lama itu hukum Taurat. Tapi setelah Yesus datang, Yesus mengatakan, aku tidak akan meniadakan satu iota pun dalam hukum Taurat, tetapi aku akan menggenapinya. Nah, maka teman-teman kita mau lihat dulu ahli Taurat ini kenapa sih kok dimarahi, ya tanda petik, kok dimarahi, dikecam oleh Yesus, ditegur dengan keras oleh Yesus. Why? Kenapa? Ya, padahal kita tahu ahli Taurat namanya ahli, orang yang betul-betul sudah paham tentang tentang hukum-hukum Taurat. Nah, itu di masa perjanjian lama. Tetapi ternyata Yesus melihat kekurangan mereka, ya, bahwa ahli Taurat itu hanya sampai di otaknya saja, pakai akal budi saja. Mereka sungguh-sungguh taat, mentaati peraturan-peraturan hukum Taurat yang ada 300 sekian ya, something ya. Dan mereka itu sungguh taat. Bahkan mereka sangat-sangat takut dengan hukum-hukum yang tertera di hukum Taurat. Nah, salah satu contoh yang sejak Yesus ada dan mulai berkarya, Yesus juga dikecam oleh para ahli Taurat. Pada saat Yesus mengajak makan orang-orang Farisi, ya, di rumah pemungut cukai bersama orang Farisi. Lalu pengikut Yesusnya itu makan tidak cuci tangan. Apa yang terjadi di situ? Nah, para ahli Taurat dan Farisi langsung mengatakan, "Hei Yesus, itu murid-muridmu itu nggak tahu aturan. Murid-muridmu itu melanggar hukum Taurat.
Karena di dalam hukum Taurat dikatakan sebelum makan harus mencuci tangan dan mencuci kaki. Lihat, ahli Farisi dan ahli Taurat itu fokusnya hanya hukum Taurat. Siapa yang melanggar hukum Taurat itu dosa. Intinya hanya seperti itu. Tetapi Yesus mau mengajarkan bahwa aku datang untuk menggenapi. Menggenapi apa? Yesus mau menyempurnakan hukum Taurat ini bukan hanya sekedar ditaati. Tetapi hukum Taurat ini justru untuk membantu manusia, siapapun itu, untuk semakin menghargai Sang Pencipta, menghargai sesama dengan dasar kasih. Nah, hukum Taurat pada waktu itu sangat keras dan pokoknya siapapun yang melanggar itu dosa. Tidak ada kasih. Maka Yesus mengatakan, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi aku menggenapinya. Yesus sendiri mengatakan, aku adalah kasih dan sang kerahiman itu sendiri. Maka sayang sekali kalau para ahli Taurat zaman itu melaksanakan dengan taat hukum Taurat, tetapi mereka tidak berdasarkan cinta kasih. Ini yang mau ditekankan. Nah, maka Yesus juga menegur. Saat ini Yesus sedang menegur ahli Taurat, ya kan? Orang dikatakan, kata Yesus, kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Ya, jadi ahli Taurat itu semuanya pakai akal budi, pakai ilmu pengetahuan. Tetapi kamu sendiri tidak masuk ke dalamnya. Artinya apa? Kamu hanya kedoknya doang. Kamu hanya dilihat orang, wih hebat itu, hafal banget dengan hukum Taurat. Tetapi ternyata mereka tidak menjiwai, mereka tidak melakukan dengan benar. Itu yang sebenarnya mau diingatkan oleh Yesus. Lalu, ini yang lebih parah lagi, Yesus mengatakan gini, orang yang sudah berusaha mau masuk ke dalam, maksudnya mau sungguh-sungguh mengikuti ajaran Allah, tetapi kamu halang-halangi. Nah, ini penting ya. Mari kita juga merenungkan, apakah kita termasuk ahli Taurat dan hukum orang-orang Farisi yang masih sering menghalang-halangi orang untuk datang kepada Yesus? Ini satu permenungan yang wajib terus-menerus kita renungkan. Apakah saya, masing-masing menunjuk diri sendiri, apakah saya termasuk orang yang menghalangi sesama yang mau dekat dengan Yesus? Orang yang, apakah saya pernah menghalang-halangi orang yang mau ke gereja? Orang yang mau dekat dengan Yesus? Kita seringkali ngomong, ngapain kamu ke gereja kalau tingkah kamu aja kayak gitu? Nah, orang jadi ciut, orang jadi merasa iya juga ya, pasti aku nggak layak ya di hadapan Tuhan dan seterusnya. Apapun itu. Mari kita satu hal kita renungkan bersama, apakah saya termasuk orang yang menghalang-halangi karya kerahiman Tuhan? Nah, maka yuk kita sekarang belajar dari Santa Faustina. Apa yang ditulis di dalam buku harian Faustina, ya? Belajar dari Santa Faustina. Yes. Silakan siapa yang mau membacakan 1295. Monggo. Ketika aku tahu betapa besarnya kesulitan-kesulitan dalam seluruh karya ini, aku pergi kepada Tuhan dan berkata, Yesus, tidakkah engkau melihat bagaimana orang-orang menghalangi karyamu? Dan aku mendengar suatu suara di dalam jiwaku. Lakukanlah apa yang dapat engkau lakukan dan jangan cemas mengenai sisanya. Kesulitan-kesulitan ini membuktikan bahwa karya ini adalah karyaku. Tenanglah hatimu sejauh engkau sudah melakukan apa yang dapat engkau lakukan. Ya, baik. Terima kasih Bro Helmi. Kita lihat teman-teman. Faustina juga pernah mengeluh. Bahkan ada beberapa nomor yang dikatakan Faustina juga ngeluh sama Tuhan Yesus ya. Tetapi Faustina tidak pernah putus asa.
Faustina mengatakan begini, ketika aku tahu betapa besarnya kesulitan yang dalam karya ini, aku pergi kepada Tuhan dan berkata, rupanya ya Faustina itu kan ditunjuk oleh Tuhan untuk mencatat, untuk menjadi rasul, untuk mengabarkan kepada semua orang, beritakanlah bahwa Allah adalah kasih dan Allah itu adalah Sang Kerahiman, supaya jiwa-jiwa jangan takut untuk datang kepada Tuhan. Kita lihat ya, itu maksudnya. Tetapi Faustina sampai ngomong, Yesus, tidakkah engkau melihat bagaimana orang-orang menghalangi karyamu? Rupanya di sini masih ada orang-orang Farisi yang menghalangi karya penyelamatan Tuhan. Karya-karya Tuhan, Yesus adalah karya penyelamatan. Yesus datang untuk menyelamatkan semua jiwa. Semua loh, tidak termasuk juga orang yang memusuhi Yesus, orang yang tidak mau mengenal Yesus. Sekalipun itu, tetapi dari pihaknya Yesus, Yesus tidak pernah membeda-bedakan. Justru Yesus mau menyelamatkan semua orang. Ya. Tetapi sampai saat ini, kalau kita mendengar kesaksian-kesaksian orang, ya, saya itu senang kalau buka YouTube itu ada kesaksian dari agama A mau masuk ke Kristen. Itu aduh halangannya luar biasa. Orang yang mau mengenal Yesus, wah itu pasti menghadapi halangan-halangan yang besar. Ya, saya pernah melihat YouTube sampai ada orang yang karena mau pindah agama, mau menjadi pengikut Kristus, mau percaya kepada Kristus, tapi ancamannya apa? Mati. Ya, ancamannya kalau kamu mau ikut dia, katanya, kamu lebih baik saya bunuh. Nah loh, itu orang tuanya sendiri. Kadang-kadang saya berpikir, waduh, sampai detik ini pun masih banyak orang-orang yang menghalangi karya Tuhan. Ya, tetapi teman-teman, apa tugas kita? Mari kita seperti Faustina saat ini, Yesus mengatakan kepada kita semua, lakukanlah apa yang dapat engkau lakukan. Udah nggak usah ngurusin kerjaan orang, kita juga nggak usah mencaci maki orang, ya, nggak perlu. Tetapi mari kita melakukan apa yang bisa saya lakukan. Misalnya, Tuhan, saya nggak mungkin menyelamatkan orang yang mau dibunuh sama orang tuanya gara-gara mau ikut Kristus. Nggak mungkin dong, anaknya aja mau dibunuh, apalagi kita mau datang ke rumahnya. Wah, digorok pasti. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Doa. Nah, Yesus mengajarkan kepada kita, lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Doa. Kita mendoakan orang itu, ya. Kita mendoakan semua orang yang punya kerinduan mau ingin menjadi pengikut Kristus, tetapi banyak orang yang menghalangi. Maka tugas kita, lakukan apa yang bisa kamu lakukan, kata Yesus. Dan jangan cemas mengenai sisanya. Kita serahkan aja. Yesus, saya hanya bisa prihatin. Saya hanya bisa pilu mendengarkan, terharu, sedih mendengarkan kesaksian orang itu. Mau ikut Kristus tapi nyawanya terancam. Mau dibunuh. Waduh, serem juga ya. Tetapi Yesus mengatakan, lakukan apa yang dapat kamu lakukan. Dan ini saya praktekkan. Yesus, saya mendengar kesaksian orang ini, saya ikut pilu, saya ikut sedih. Tapi apa yang bisa saya lakukan saat ini? Saya mau mendoakan orang itu. Supaya kau buka jalan. Engkau menyadarkan orang tuanya untuk tidak membunuh anak ini. Gara-gara mau ikut Yesus. Apapun itu doanya, kita serahkan kepada Yesus. Dan beberapa bulan kemudian, saya ketemu lagi dengan channel si orang ini yang mengatakan apa? Puji Tuhan, sekarang saya sudah merdeka menjadi anak Yesus. Saya sudah dibaptis.
Dan pada saat dibaptis, orang tua saya datang. Waduh, saya merinding bener. Rasanya begini, ya ampun Tuhan, saya cuma menyumbang sedikit aja, cuma doa. Ya, tetapi Tuhan mengatakan jangan cemas mengenai sisanya. Begitu kita doa, minta supaya anak ini jangan sampai dibunuh oleh orang tuanya gara-gara ikut Yesus. Saya hanya mampu itu aja. Selanjutnya kata Yesus, selanjutnya semuanya kecemasan itu saya yang ambil alih. Dan ternyata benar. Dengan caranya Yesus yang ajaib. Sampai akhirnya orang tuanya, keluarga besarnya yang tadinya mau membunuh, yang tadinya mau membuang anak ini, diusir anak ini ya. Ternyata sungguh-sungguh Tuhan bukakan hatinya, Tuhan ubah mindsetnya sehingga anak ini boleh dibaptis. Dan pada saat dibaptis orang tuanya datang. Oh, luar biasa banget, luar biasa banget ya. Jadi teman-teman, jangan takut untuk apapun yang kita hadapi kalau kita mau menjadi rasul-rasul kerahiman. Di mana kita juga diberi tugas untuk menyebarluaskan, untuk memberitahu seluruh jiwa bahwa Yesus adalah sang kasih dan sang kerahiman. Itu tugas kita. Ya, lakukanlah apa yang dapat engkau lakukan. Yesus tidak pernah menuntut kita semua untuk melakukan hal-hal yang besar. Tidak, tidak. Jadi saya juga pernah mengajak teman saya, yuk ikut pelayanan. Far, aku kan nggak bisa. Aku kan nggak bisa pinter ngomong kayak kamu. Gitu. Loh, saya bilang, melayani kan tidak harus seperti saya. Kita semua dikasih talenta yang berbeda-beda. Ya. Tetapi yang paling utama adalah mari kita menjadi pendoa. Yang tugasnya selalu mendoakan jiwa-jiwa. Terutama mereka yang masih belum percaya kepadanya. Nah, itu tugas kita semua loh teman-teman. Jangan dibilang cuman, itu kan tugasnya orang yang sudah pinter. Kayak dia, kayak dia, kayak dia. Itu kan pewarta, bukan saya. Bukan. Yesus selalu memberikan kuasa kepada kita. Kita diutus dan kita diberi kuasa. Bahkan kuasa yang Yesus berikan kepada kita, jangan lupa, diberi kuasa untuk mengusir setan, diberi kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit, ya kan? Itu yang kita pegang dengan kuasa Yesus, maka kita mampu, ya. Oke. Nah, ini dia yang lanjutnya 1182, silahkan. PHSF 1182. Hari ini Tuhan berkata kepadaku, putriku, kenikmatan dan sukacitaku tidak ada suatu pun yang akan menghentikan aku memberikan rahmat kepadamu. Kepapaanmu tidak menghalangi kerahimanku. Putriku, tulislah bahwa semakin besar kepapaan suatu jiwa, makin besarlah haknya untuk memperoleh kerahimanku. Semua jiwa untuk percaya akan lubuk kerahimanku yang tak terpahami sebab aku ingin menyelamatkan semua orang. Pada salib, sumber kerahimanku dibuka lebar-lebar bagi semua jiwa oleh tikaman tombak. Tidak satu jiwa pun dikucilkan. Iya, baik Bu Ana, terima kasih. Ini, oh ya, enggak, bukan kelanjutannya ya. Oke. Nah, teman-teman, mari kita lihat lagi. Yesus pun mengatakan, kepapaanmu tidak menghalangi kerahimanku. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita selalu mengatakan pada Yesus bahwa aku nggak pantas Tuhan. Aku nggak pantas, aku ini orang yang berdosa. Aku nggak pantas, aku nggak bisa apa-apa gitu ya. Tetapi Yesus mengatakan justru semakin besar ketidakmampuan suatu jiwa, kepapaan itu ketidakmampuan ya, makin besarlah haknya untuk memperoleh kerahimanku. Lalu perintahnya Yesus, desaklah semua jiwa untuk percaya
akan lubuk kerahimanku yang tak terpahami. Sebab, kata Yesus, aku ingin menyelamatkan semua orang. Jadi teman-teman, di sini kita mau melihat, Yesus pun mengatakan bahwa tidak ada satupun yang bisa menghalangi rahmat keselamatan. Bahwa Yesus itu ingin menyelamatkan semua orang. Lihat ya di sini ya, semua orang. Bukan hanya pengikut Kristus saja. Sebab, kata Yesus, pada saat Yesus disalib, ditikam dengan tombak, ya, mengeluarkan darah dan air, dan disitulah Yesus mengatakan, ini dari hatiku yang tertombak, yang keluar darah dan air, itulah sumber kerahimanku, terbuka lebar-lebar bagi semua jiwa. Dan tidak ada satupun jiwa yang terlewatkan. Teman-teman, lagi-lagi mari kita belajar untuk melihat siapa itu Yesus. Siapa guru kita yang tersalib itu? Yesus adalah guru yang tersalib, bukan? Nah, maka kita mau melihat kenapa Yesus itu disalib untuk siapa? Jelas di sini dikatakan bahwa sumber kerahiman dibuka lebar-lebar bagi semua jiwa. Dan tidak ada satupun jiwa yang dikucilkan. Jadi di mata Yesus tidak pernah membeda-bedakan golongan A, golongan B, agama A, agama B, tidak. Tetapi Yesus menyerahkan jiwa raganya, kealahannya, darah dan airnya dicurahkan melalui penderitaan di kayu salib untuk menyelamatkan semua jiwa. Keren kan? Semua jiwa. Jadi kita nggak ada lagi alasan untuk takut datang kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak pantas, Tuhan, aku nggak pantas untuk dekat denganmu. Karena aku penuh dengan dosa, aku menjijikkan Tuhan, aku pernah berbuat dosa besar dan seterusnya. Yesus mengatakan apa? Jangan takut. Sekalipun dosamu seperti merah karmisi, akan diubah menjadi putih seperti salju. Itu janjinya Yesus. Jangan takut. Justru kita diajak untuk membersihkan dosa-dosa kita melalui lautan kerahiman ilahi. Benamkanlah jiwamu di dalam lautan kerahimanku. Darah dan air yang tercurah dari hati Yesus, itulah yang menyucikan kita, itu yang memantaskan kita, itu yang menyelamatkan kita. So, jadi tidak ada alasan kepada siapapun kita ini mengatakan, Tuhan, aku tidak pantas menerima rahmat pengampunan. Justru kata Yesus, semakin besar dosa kita, semakin besar ketidaklayaan kita, ketidakmampuan kita, makin besarlah haknya untuk memperoleh kerahiman Tuhan. Keren kan? Wow. Ya, jadi mulai dari sekarang jangan lagi dari kita ini masih punya pikiran, aku nggak pantas. Ya, aku banyak dosanya. Justru Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Berbeban berat karena apa? Karena kita menanggung dosa kita. Maka dipanggil, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Loh, begitu kita datang kepada Yesus, apa yang terjadi? Plong semuanya, masalah-masalah, beban hidup kita, dosa kita, semua dipulihkan. Gitu. Ya, maka jangan takut untuk datang kepadanya. Tidak ada yang menghalangi rahmat kerahiman Tuhan. Yesus sendiri tidak pernah menghalangi orang datang kepadanya sekalipun dosanya segede apa. Dan ini terbukti kita lihat pada Yesus yang disalib saat itu, kedua penjahat di kiri dan kanan, dan salah satunya mengatakan apa? Yesus, ingatlah aku, ampuni aku. Dan Yesus mengatakan, iya, aku mau mengampunimu dan saat ini juga kamu bersama-sama aku di Taman Firdaus. Lihat, keren kan? Jadi jangan takut
bahwa Yesus tidak pernah menghalangi rahmat kerahiman yang dicurahkan untuk semua jiwa-jiwa. Nah, gitu. Oke, lanjutnya. 541. Saya BHSF 541. Suaranya hilang udah. Bolehkah? Masa Iya, Bu Agnes. Lanjut Bu Agnes. masa postulat syarat usia untuk penerimaan setiap orang yang berusia antara 15 dan 30 tahun dapat diterima. Pertama-tama harus dipertimbangkan semangat yang memenuhi hati si calon dan sifat-sifatnya. Apakah ia memiliki kehendak yang kuat dan keberanian untuk mengikuti jejak kaki Yesus dengan sukacita dan kegembiraan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan penuh sukacita. Ia harus mampu menyangkal dunia dan dirinya sendiri. Tidak adanya mahar tidak pernah boleh menghalangi penerimaan. Semua formalitas yang berkaitan dengan calon harus jelas. Jangan membiarkan kasus-kasus yang berbelit-belit. Iya, terima kasih Bu Agnes. Jadi ini ceritanya pada saat Faustina mau masuk ke biara. Nah, dan juga ini ada syarat orang calon biarawati. Yang jelas ya, usianya dulu ya kan. Kalau kita mau mendaftar sekolah pasti ada usia di antara berapa sampai berapa ya kan. Nah, ini syarat untuk mendaftarkan diri menjadi calon biarawati pada saat zamannya Faustina berusia antara 15 dan sampai 30 ya kan. Nah, pertama-tama harus dipertimbangkan semangat yang memenuhi si calon. Bener apa enggak? Mau jadi suster atau romo atau bruder bener-bener apa enggak? Apakah memiliki kehendak yang kuat? Bener yakin karena maunya sendiri atau karena dipaksa orang tua? Nah, ini kan penting ya. Dan keberanian untuk mengikuti jejak Yesus dengan sukacita dan kegembiraan. Harus ini dasarnya sukacita dan gembira mau menjadi biarawati. Bukan karena saya masuk sini karena dipaksa orang tua saya. Oh, enggak bisa itu. Enggak boleh itu. Enggak ada yang boleh memaksa. Nah, lalu Yesus mengatakan apa? Harus dengan sukacita, kesadaran sendiri, yes, aku mau mengikuti Yesus. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan penuh sukacita. Jadi tidak ada keterpaksaan kalau mau ikut Yesus. Demikian juga kita ini, ya. Kita mau dibaptis ya. Kita juga harus gembira. Dengan sukacita, Tuhan aku sungguh-sungguh mau mengikuti kamu. Mau mengikuti jejakmu Tuhan. Aku mau jadi muridmu Tuhan. Gitu. Jadi nggak ada yang bisa memaksa kita. Ya. Nah di dalam proses katekisasi di paroki saya, kebetulan saya juga ada di tim katekis, maka pertama-tama wawancaranya adalah, kenapa kamu mau masuk Katolik? Sebelum pelajaran agama mulai, saya selalu memulai mengawalinya dengan pertanyaan. Siapa yang suruh kamu masuk Katolik? Kalau mereka jawabnya, iya nih saya dipaksa oleh calon mertua saya. Karena syaratnya kalau saya mau sama anaknya berarti saya harus Katolik. Waduh kalau udah kayak gitu saya langsung bilang, lebih baik kamu stop. Gak usah ikut pelajaran agama. Karena itu paksaan. Ya, tapi saya juga menghargai, menghormati kejujurannya. Tapi daripada nanti hatinya nggak tenang karena terpaksa, lebih baik ditunda. Ditunda dulu sampai kamu betul-betul sungguh menyadari ini adalah dari hati nuranimu. Ya, apapun itu alasannya, teman-teman, Yesus di sini mau mengingatkan kepada kita mau mengikuti Yesus itu syaratnya adalah dengan hati sukacita, dengan kegembiraan. Ya. Lalu syarat yang berikutnya,
harus mampu menyangkal dunia dan dirinya sendiri. Wah, ini syarat mau menjadi murid Yesus kan pertama sangkal diri, pikul salib, ya kan? Dan mengikuti jejak Kristus. Ini berlaku untuk kita semua sebagai murid-murid Yesus. Oke, kembali lagi ke konteksnya. Nomor ini cerita tentang peraturan yang berlaku untuk biara. Syarat-syarat untuk memasuki biara. Tadi ada syarat umur, ada syarat dengan bebas ya, tidak boleh paksaan. Lalu harus mampu untuk menyangkal dirinya sendiri, menghilangkan egonya. Dan sungguh-sungguh dengan sukacita, dengan semangat, dengan hati yang gembira untuk menjadi biarawan atau biarawati. Nah, ini ada syarat yang berikutnya. Pada zaman dulu, saya nggak tahu kalau sekarang ya. Zaman dulu orang yang mau masuk ke seminari itu harus membayar. Untuk apa? Membayar untuk biaya hidupnya dia sendiri sepanjang dia di asrama. Karena mungkin zaman dulu belum ada donatur-donatur. Ya. Kalau sekarang ya memang para seminaris itu, para calon biarawan biarawati juga mesti ada bayar sekian gitu ya. Ada syaratnya minimal sekian untuk biaya hidup selama di asrama. Tetapi itu nggak wajib. Seandainya memang tidak mampu ya, tetapi mau ya. Mau, dia punya kemauan, dia punya dorongan yang kuat untuk masuk biara, tetapi hanya karena fulusnya nggak cukup, uangnya nggak cukup ya, di sini dikatakan mahar ya. Kata Yesus, tidak boleh menghalangi proses penerimaan. Jadi banyak loh, sampai sekarang pun kebetulan saya kenal beberapa kepala sekolah seminari yang mengatakan, Bu, bisa nggak membantu calon seminaris yang saya melihat dia punya niat yang besar, tapi sayangnya nggak punya biaya, terbentur dengan biaya. Maka di gereja-gereja sekarang selalu ada donasi untuk seminaris, ya kan? Nah, itu salah satu tujuannya untuk ini, supaya jangan ada yang menghalangi orang yang mau masuk menjadi biarawan biarawati. Jangan menghalangi orang yang mau dekat dengan Tuhan. Jangan menghalangi orang yang mau dipakai oleh Tuhan dan seterusnya. Maka teman-teman perhatikan baik-baik tadi waktu Yesus mengecam para ahli Taurat. Kamu menghalangi orang yang mau datang kepadaku. Ya, tidak boleh menghalangi itu. Ya. Oke. Nah, sampai peraturan di biara pun Yesus mengatakan jangan hanya karena uang mereka gagal mau masuk biarawan atau biarawati. Jangan. Ya. Karena mereka akan dipakai Tuhan untuk menyalurkan rahmat keselamatan. Nah, gitu. Nah, ini masih lanjutannya ini. Sorry. Teman-teman, ini saya kasih titik-titik ini karena sebenarnya panjang ya. Saya penggal aja. Nanti teman-teman baca sendiri secara lengkap ya di buku harian Faustina nomor 568 ya. Yang titik-titik ini nggak usah dibaca titik-titik-titik gitu. Langsung kalimatnya aja, tapi artinya kalian harus baca sendiri karena ini panjang, saya hanya potong. Oke, baik, silakan. Aku ya, Pak. Sudah bisa nih sekarang. Sudah bisa. Sudah Wah, bisa. oke, Bu Vero. Yes, Cucu lanjut. pulang minta tolong sama cucu deh yang buka yang benerin. YHSF 568. Kalau superior tahu bahwa seorang suster sedang bersedih atau menderita, ia hendaknya berusaha dengan cara apapun untuk menolong dan menghiburnya. Ia hendaknya banyak berdoa dan memohon terang supaya dapat mengetahui bagaimana menyikapi setiap suster karena setiap jiwa merupakan suatu dunia tersendiri. Allah memiliki beragam cara untuk berkomunikasi dengan jiwa-jiwa dan cara itu seringkali melampaui pengertian atau perhatian kita oleh karena itu. Lanjut. Nah, Oleh karena itu, superior hendaknya berhati-hati, jangan sampai ia menghalangi tindakan Allah dalam suatu jiwa
hendaknya ia tidak pernah menegur seorang suster kalau ia merasa jengkel. Lebih baik teguran-teguran selalu dipadukan dengan pemberian dorongan. Orang harus dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahannya, tetapi hendaknya ia tidak dihancurkan. Ya, baik, Bu Vero, Oke, terima kasih. Nah, ya, ini tadi saya awali dengan titik-titik dan diakhiri dengan dengan titik-titik. Artinya titik-titik ini, dan ya, seterusnya. ya, itu masih panjang. Jadi nanti Iya, nanti buat PR baca sendiri. Teman-teman, oke. ini ya, yang mau kita lihat adalah di sini sebagai seorang superior, atasan, pemimpin biara, ya, itu dituntut untuk lebih bijaksana, ya, harus bijaksana. Bahkan tadi Yesus mengatakan apa? Hendaknya ia banyak berdoa dan memohon terang, memohon hikmat supaya dapat mengetahui bagaimana menghadapi, bagaimana sebagai atasan superior bisa bersikap terhadap setiap anggota susternya. Karena setiap jiwa itu merupakan suatu dunia tersendiri, punya cara sendiri. Sekarang nggak usah ngomongin biara, karena kita semua orang awam. Kita di rumah aja nih ya, orang tua, contoh Ibu Agnes yang saya kenal. Ibu Agnes ini punya 4 anak ya Bu ya, 2 laki, 2 perempuan. Nah, dari cara ibu membimbing mereka, itu pasti mereka satu persatu unik ya Bu ya. Tidak ada yang bisa disamakan. Ya kan? Nah, contoh misalnya, kebetulan saya paling kenal kan sama anak yang paling bungsu, ya kan? Menghadapi anak bungsu tidak sama dengan menghadapi kakaknya. Yang sulung nggak sama, ya kan? Ini contoh ya Bu ya, contoh. Misalnya, kalau yang anak pertama itu, itu lebih cuek. Saya ngomong rada keras dikit, dia nggak tersinggung. Tapi ngomong sama yang keempat ini, ampun deh, saya sampai pusing deh. Ngomong dikit aja dia langsung nangis. Dia langsung perasaan. Dia langsung bilang, mama pilih kasih, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu saya mau memberi contoh bahwa ternyata sebagai superior atau sebagai orang tua yang menghadapi berbagai macam anak-anaknya, itu juga mempunyai teknik cara tersendiri untuk menghadapi setiap jiwa, tidak bisa disamaratakan. Nah, makanya sebelum menegur anggota calon biarawati ini sebagai muder, sebagai superior, Yesus mengatakan hendaknya ia banyak berdoa dan mohon terang, mohon hikmat supaya dapat bersikap tepat untuk setiap calon suster itu. Demikian juga kita, ya kan? Ya, Bu Bambang ya, Bu Agnes ya. Kita juga sebelum menegur anak, ya kan, apalagi punya masalah yang berat. Duh, gimana piye iki cara ngomongnya ya? Aduh, sekarang ini orang tua itu takut salah ngomong ya. Nah, itu hendaknya kita juga mesti berdoa. Hendaknya banyak berdoa dan minta terang. Tuhan beri aku hikmat. Bagaimana aku nanti menghadapi anakku yang ini supaya nggak tersinggung. Bagaimana cara saya ngomongnya supaya dia nggak salah nangkep. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita dituntut untuk banyak berdoa dan mohon hikmat Tuhan. Ya tak? Karena Allah memiliki beragam cara untuk berkomunikasi dengan jiwa-jiwa. Cara Allah ngomong sama saya beda dengan cara Allah ngomong sama Ibu Listiani. Beda dengan cara Allah ngomong sama Bu Agnes. Beda cara Allah ngomong sama Bu Ana. Dan seterusnya. Masing-masing pribadi punya keunikan. Ya kan? Seperti tadi saya memberi contoh. Setiap anak punya masing-masing sifat. Ada yang bisa dikerasin karena dia dablek nggak tersungging, ya toh. Ada yang ngomong dikit aja sampai mewek-mewek nangis, ya kan. Mama jahat, ya kan. Dan seterusnya. Maka
sebaiknya yang tahu persis siapa dan bagaimana kita menangani anak ini adalah Tuhan. Maka kita jangan takut, jangan bosan untuk berdoa dan bertanya, Tuhan, berikan aku hikmat, kasih aku penerangan. Nanti gimana saya mau ngomong nih sama anak saya, supaya anak saya jangan tersinggung. Kan gitu. Demikian juga suami istri. Kadang-kadang penyampaian kita salah, bisa malah meruncing masalahnya, bubar gitu kan. Sebelum kita ngomong, sebelum kita negur, kita minta tolong sama Tuhan. Karena Allah tahu bagaimana berkomunikasi dengan setiap jiwa yang berbeda-beda. Maka kuncinya adalah berdoa dan mohon berkat, mohon penerangan, mohon hikmat. Nah, ini berikutnya yang penting. Di sini dikatakan superior hendaknya berhati-hati. Nah, kita harus bijaksana. Orang tua juga sama. Harusnya hati-hati sebelum ngomong itu hati-hati. Jangan sampai ia menghalangi tindakan Allah dalam suatu jiwa. Lihat, ini konteksnya adalah pimpinan di biara. Jangan sampai kata-kata pemimpin itu menyakiti hati calon biarawati ini. Sehingga biarawati ini mutong langsung pergi nggak jadi suster. Keluar karena tersinggung dengan omongannya si muder jenderalnya. Misalnya ya kayak gitu kan. Bisa jadi awes nggak usah jadi suster aja, ngapain saya di sini, korban perasaan katanya gitu ya. Nah itu termasuk menghalangi apa tindakan Allah. Karena Allah tuh mau memilih orang itu jadi suster. Tapi gara-gara pimpinannya ngomongnya ketus, ngomongnya nyakitin hati, sehingga calon suster ini tersungging dan mutong dan keluar. Nggak jadi. Nah ini menghalangi karya Allah, menghalangi rencana Allah, menghalangi tindakan Allah dalam suatu jiwa. Nah, teman-teman ini juga berlaku untuk kita loh. Berlaku untuk kita sebagai orang tua. Ya, biaranya rumah tangga itu ya di keluarga kita masing-masing. Yesus mengatakan jangan sampai menghalangi tindakan Allah dalam suatu jiwa. Jangan sampai ucapan kita, tindakan kita itu menghalangi anak untuk dekat kepada Tuhan. Ini bahaya banget. Saya nggak mau lagi ke gereja gara-gara lihat tingkahnya mama. Udah jadi aktivis di gereja, udah jadi pengajar, udah jadi legioner. Tapi mama selalu ngomongnya kasar. Maka lebih baik saya nggak usah ke gereja. Nah, kalau kayak gitu gimana coba? Teman-teman, ini hal kecil tapi sering terjadi dalam lingkungan kita loh. Dalam keluarga kita bahkan. Ya, maka Yesus memberi contoh kepada kita loh. Hati-hati. Jangan sampai kita menghalangi tindakan Allah dalam suatu jiwa. Jangan sampai kita sebagai orang tua menghalangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita menghalangi anak-anak untuk tidak mengenal Tuhan dengan benar. Nah, ini termasuk kita juga. Jadi kita nggak bisa mau seenak-enaknya. Ini kan anak-anakku terserah. Ingat, anak itu titipan Tuhan loh. Bukan hak kita penuh loh. Bukan. Kita tidak boleh memiliki. Kita hanya dipinjemi anak oleh Tuhan. Statusnya tuh kita pinjem. Dipinjemi. Dan nanti kalau udah saatnya yang punya mau ngambil, ya udah balikin, jangan marah. Iya kan? Nah, hendaknya ia tidak pernah menegur seorang suster kalau ia merasa jengkel. Lebih baik teguran itu selalu dipadukan dengan pemberian dorongan. Nah, teman-teman, lihat. Namanya emak-emak nih ya, mami-mami nih ya, mama-mama zaman now. Saya sering kali dengar ponakan-ponakan saya yang sudah punya anak kecil. Itu begitu, karena emosinya, gitu, masih jengkel, gitu, negur anaknya. Bukannya malah tambah benar, anaknya tambah badung. Karena anaknya juga ngerasa nggak terima. Kok seolah-olah jadi luapan, jadi tempat sampahnya mamahnya marah. Ya.
Mamahnya lagi jengkel di kantor, pulang-pulang anaknya sedikit minta perhatian. Wes disemprot dari A sampai Z. Wah, ya, loh, ini anaknya lama-lama lama-lama ngerasa gini. Waduh, kok mamaku marahin aku terus? Aku kok selalu salah di mata mama. Coba, orang kalau udah kayak gitu, lama-lama itu mutong. Lama-lama merasa gini, aku nggak ada gunanya lagi hidup. Aku nggak ada artinya lagi sebagai anaknya mama. Minggat ya. Nah, ini yang terjadi kenapa sekarang orang banyak sekali luka batin. Lalu pergi, ya toh, broken home. Karena merasa di rumah sudah bukan lagi tempat untuk mencari kenyamanan. Ini yang bahaya, ya. Jadi ini teguran juga buat kita. Kalau kita sedang merasa jengkel, sedang punya masalah, kita sedang beremosi, jangan menegur. Lebih baik diam. Maka benar juga dulu ada suster Belanda zaman saya kecil. Waktu saya SD, itu kan kepala sekolahnya masih saya ketemuan sama suster Belanda. Setiap kali suster Belanda itu sudah mulai marah, akhirnya dia mengatakan, silent as golden, silent as golden. Dia ngomong sendiri untuk dirinya sendiri. Supaya apa? Sesudah lulus, saya baru tanya, suster kenapa dulu selalu ngomong kayak gitu? Dan susternya mengatakan, Eke tidak mau mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti murid-murid saya. Nanti semua mereka benci sama saya. Dulu saya nggak mudeng karena masih kecil. Tapi begitu sudah mulai dewasa, oh saya jadi ingat, iya ya kenapa suster dulu selalu kalau lagi emosi, silent as golden. Langsung dia tutup mulut. Iya betul. Sampai waktu sebelum meninggal susternya kami reuni ya, kita udah tua-tua reuni tuh susternya udah tua banget di panti jompo. Dan suster itu mengatakan saya berhasil. Silent is golden. Saya marah tidak pada saat saya emosi. Saya menegur dengan kasih dan saya selalu menegur dengan dorongan. Saya ingat kata-kata suster itu untuk teman saya yang selalu nakal. Ngomongnya begini loh. Itu nancep banget buat saya. Ada teman saya namanya Aan, nakalnya setengah mati. Di sekolah tuh pokoknya hiperaktif ya. Kalau zaman dulu kan saya belum kenal hiperaktif ya. Itu sudahlah pokoknya lari di kelas. Suster itu cuma mengatakannya, Aan, kamu sebenarnya cakep loh kalau kamu duduk manis. Jadi saya pikir, ini suster kok ngomongnya kayak gitu. Kalau guru yang lain langsung dipecut ya, duduk gitu kan. Ini kok suster kok enggak ya? Kamu tuh lebih manis, kamu tuh lebih pinter. Kalau kamu duduk manis, katanya gitu. Oh, berarti sesudah saya dewasa saya menelaah itu. Oh iya ya, orang harus dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahannya. Tetapi hendaknya tidak dihancurkan. Ya, kata-kata yang menghancurkannya. Dasar bodoh kamu ya, dasar bego kamu. Itu namanya menghancurkan. Anak tuh nggak boleh digituin. Aduh, semestinya kamu bisa loh dapat nilai yang lebih tinggi dari ini. Karena mama tahu kemampuan kamu itu hebat. Kamu tuh sebenarnya anak pinter. Cuman karena kamu kurang belajar, jadi dapat nilainya jelek. Oke, tapi enggak apa-apa. Besok pasti kamu bisa dapat 100. Nah, mestinya kan begitu. Bukan malah dasar anak bego, dapatnya cuma segini, ulangan nggak bisa. Wah, itu nancep di sini. Gua bego, gua bego. Beneran jadi bego. Iya kan? Jadi lucu ya, Tuhan aja sampai ngajarin kita bahwa kita harus hati-hati. Jangan sampai menghalangi tindakan Allah. Karena Allah itu rendah hati dan lemah lembut. Maka kita juga harus bisa mencerminkan, marilah belajar daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, jadi jangan sok-sokan kita sebagai orang tua mau semena-mena terhadap anaknya, nggak bisa. Kita mau menguasai anak kita, malah sekarang anaknya kabur kalau caranya kita dengan kekerasan. Betul ya? Ya, jadi ini berlaku juga untuk kita, bukan hanya untuk suster superior, tapi kita adalah suster superior
di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, Yesus mengatakan, jangan sampai menghalangi tindakan Allah dalam suatu jiwa. Kalau dengan kebodohan kita, dengan emosi kita marahin dia, menegur dia dengan mematikan semangatnya, itu sama dengan kita telah menghalangi tindakan Allah. Karena Allah mau merangkul semua orang, karena Allah mau mengasihi semua orang. Jangan sampai kita menghancurkan image Allah di dalam hati anak-anak kita. Kalau kita salah, ya ini saya selalu tekankan juga di dalam guru-guru bina iman. Hati-hati ya kalau ngomong sama anak-anak. Guru bina iman itu penting sekali untuk selalu mendorong anak-anak untuk dekat dengan Tuhan. Bukan malah, hei diam, jangan ribut, nanti dihukum sama Tuhan. Wah ini langsung pikirannya, Tuhan kok selalu menghukum. Hati-hati nih, saya selalu ingatkan guru-guru bina iman. Jangan sampai ada kata-kata Tuhan menghukum, Tuhan membenci kamu karena kamu nakal. Nah, itu nancep loh. Gak boleh. Gak boleh. Itu namanya menghalangi tindakan Allah yang selalu ingin memberikan cinta kasih. Kasih Allah yang tidak pernah terbatas, jangan dipatahkan dengan kata-kata dari manusia. Itu maksudnya ya. Lebih baik kalau lagi emosi, diam. Tadi saya kasih contoh, suster tadi. Silent is golden. Ya kan? Oke, 16:41. Ayo, silakan. BASF 16:41. Dalam adorasi selama 40 jam, Tuhan berkata kepadaku, "Putriku, tulislah bahwa pelanggaran-pelanggaran tak sengaja yang dilakukan oleh jiwa-jiwa tidak menghalangi cintaku terhadap mereka. Juga tidak menghalangi aku untuk menyatukan diri dengan mereka. Tetapi pelanggaran-pelanggaran yang disengaja, juga yang paling kecil, menghancurkan rahmat, dan aku tidak dapat melimpahkan karunia-karuniaku ke atas jiwa-jiwa seperti itu." Ya. Oke. Ya, ya, Mel. Makasih, Mel. Nah, lihat di sini waktu Faustina sedang adorasi. Faustina itu selalu punya pendengaran yang istimewa ya. Dia diberi talenta untuk bisa mendengarkan suara Tuhan, terutama pada saat dia ekaristi, pada saat dia konsekrasi, pada saat dia adorasi bersama Tuhan. Lalu ada perintah dari Tuhan, putriku, tulislah. Nah, makanya buku harian itu selalu apa yang diperintahkan Yesus untuk menulis. Ya. Tulislah bahwa pelanggaran yang tidak sengaja ya, yang dilakukan oleh jiwa-jiwa itu tidak menghalangi cintaku terhadap mereka. Kalau kita nggak sengaja, nggak apa-apa. Tuhan tetap mau dekat dengan kita, Tuhan tetap mau mencintai kita. Ya, juga tidak menghalangi aku menyatukan diri dengan mereka. Kalau kita tidak sengaja melakukan pelanggaran. Yesus tetap mau menjadi sahabat kita. Yesus tetap mau mendekap kita, menyatukan dirinya dengan kita. Tetapi kalau pelanggaran yang disengaja, lihat ya, sengaja ya, walaupun kecil, itu ternyata akan menghancurkan rahmat Allah. Dan Yesus mengatakan, aku tidak dapat melimpahkan karuniaku ke atas jiwa seperti itu. Jadi teman-teman, dengan Tuhan tuh kita jangan main-main. Di dalam kitab suci dikatakan, orang yang diberi banyak, dia akan dituntut banyak juga. Betul kan? Orang yang diberi kepercayaan juga akan dituntut yang lebih. Semakin orang dipercaya, itu bebannya, tanggung jawabnya makin besar. Betul kan ya? Nah, kita ingat perumpamaan yang orang dikasih 5 talenta, dikasih 4 talenta, 3 talenta, ada yang cuma 1.
Dan itu yang dikasih 5 talenta dia kembangkan. Waktu tuannya datang, dia setornya berapa? 10 talenta. Bisa berlipat ganda karena dia dipercaya untuk mengolah uang. Sedangkan yang satu disimpan di bantal, dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak mau usaha. Tetap cuma satu. Nah, teman-teman kita selalu dikasih kebebasan. Bagaimana kita mau apa enggak mengembangkan talenta kita. Ya. Tetapi yang ditekankan di sini, jangan sekali-kali kita sengaja melanggar peraturan. Kalau kita udah tahu ini nggak boleh, ini dosa, ya jangan lakukan. Kalau kita tahu tapi kita melanggar, nah jangan main-main. Yesus mengatakan, kalau kamu melanggar berarti kamu menghancurkan rahmat. Kita menuntut kita mau diselamatkan, tapi kita melanggar terus peraturan-peraturan yang berlawanan dengan kasih. Gimana kita mau selamat? Ya kan? Nah, jadi di sini Yesus mau mengingatkan kepada kita bahwa Yesus tidak pernah menghalangi rahmat yang akan diberikan kepada kita. Asal kita juga tidak melakukan dosa. Tidak melakukan pelanggaran, sekalipun itu kecil. Jangan sengaja. Jangan sekarang kita melakukan, Yesus kan Maha Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Nanti aja pengakuan dosanya last minute. Seperti penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus itu. Last minute baru mengaku dosa, baru mau mengakui, mau percaya. Dan Yesus mengatakan, iya, saat ini juga kamu ada bersamaku di Taman Firdaus. Tapi kita yang sudah tahu ajaran Kristus yang benar, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Tetapi kita membuat pelanggaran, ya, dengan sengaja, bukan mengasihi tapi malah memusuhi. Nah, itu hati-hati. Kalau kita sengaja, Yesus mengatakan kamu sendiri loh yang menghancurkan rahmat. Dan aku tidak dapat melimpahkan karunia ke atas jiwa-jiwa yang seperti itu. Maka teman-teman, saya mengatakan jangan berani-berani bermain dengan Tuhan. Ya, karena nanti dalam penghakiman juga Tuhan akan menuntut kita bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan. Ya, nanti serem itu. Oke, nih. Yes, 13:89 terakhir. Yuk. Siapa mau baca nih terakhir nih? BHSF 13:89. Oh Yesusku, meskipun aku memiliki semangat yang menggebu-gebu, aku harus tetap bersikap tenang. Ini kulakukan hanya supaya karyamu tidak dikacaukan oleh ketergesa-gesaanku. Oh Yesusku, Engkau membuat aku mengenal misteri-misterimu. Dan Engkau menghendaki aku menyalurkannya kepada jiwa-jiwa lain. Tak lama lagi akan ada kemungkinan bagiku untuk bertindak. Ketika tampaknya sama sekali hancur, misiku justru akan dimulai. Tanpa suatu pun yang dapat menghalangi. Demikianlah kehendak Allah mengenai hal ini, dan ini tidak akan berubah meskipun banyak orang akan menentangnya. Tidak suatu pun akan mengubah kehendak Allah. Iya, baik, terima kasih Bu Agnes. Teman-teman, ini pesan yang luar biasa ya, hati-hati di sini. Faustina berdoa pada Yesus. Oh Yesusku, meskipun aku memiliki semangat yang menggebu-gebu, aku harus tetap bersikap tenang. Ini kulakukan hanya supaya karyamu tidak dikacaukan oleh ketergesa-gesaanku. Kalimat ini teman-teman seringkali
kita juga mengalami. Ya, saya pun dulu waktu sesudah selesai mengikuti kursus kitab suci ya di KPKS, wah rasanya menggebu-gebu, kepengen buru-buru mewartakan apa kitab suci ya, mewartakan Injil. Wah, menggebu-gebu. Tapi ternyata salah. Nggak boleh kita menggebu-gebu ya. Nggak boleh dengan emosional seperti itu. Faustina menyadari itu dan mengatakan, Yesus, engkau membuat aku mengenal misteri-misterimu. Dan engkau menghendaki aku menyalurkannya kepada jiwa-jiwa lain. Ingat ya, Tuhan memberikan karunia atau rahmat apapun kepada kita bukan untuk kita pribadi. Tetapi selalu Yesus mengatakan, saya memberi untuk kamu bisa membagikan kepada orang lain. Share kepada orang lain. Jangan di-keep sendiri. Apapun yang kita terima dari Tuhan, Tuhan mau untuk kita menjadi penyalur. Kita ini menyalurkan apa yang sudah kita terima. Rahmat yang Tuhan berikan kepada kita mau kita juga menyalurkan kepada orang lain. Nah, ketika tampaknya semua sekali hancur, sama sekali hancur, justru di situ misi akan dimulai. Dan jelas di sini dikatakan, tanpa suatu pun yang dapat menghalangi. Segala sesuatu kehendak Allah itu pasti tidak akan gagal sekalipun banyak hambatannya. Tapi semua rencana dan kehendak Allah pasti akan terjadi dengan caranya Allah sendiri. Ya. Demikian kehendak Allah mengenai hal ini dan ini tidak akan berubah meskipun banyak orang yang akan menentangnya. Tapi tidak suatu pun dapat mengubah kehendak Allah. Ini penting teman-teman. Jadi kita jangan takut akan halangan-halangan yang terjadi di saat kita sedang melakukan, mempraktekkan, menjalankan apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah. Biasalah itu. Setiap kali kita mau berbuat kebaikan, ini si iblis ini banyak mengganggu kita. Setiap kali kita mau mencoba untuk menyalurkan rahmat kerahiman Allah, di situ iblis mulai bekerja. Untuk apa? Menggagalkan rencana Allah. Tetapi Yesus mengatakan bahwa meskipun banyak orang yang menentangnya, tidak ada suatu pun yang akan mengubah kehendak Allah. Jadi don't worry, be happy. Kalau kita bersama Yesus, kalau kita selalu mengandalkan Yesus, misi atau tugas perutusan yang Yesus percayakan kepada kita pasti akan terjadi. Walaupun dengan tetesan air mata, walaupun dengan susah payahnya kita karena banyak rintangan, banyak halangan. Yesus mau mengingatkan kita, nggak usah takut dengan apapun itu. Kalau semua yang menjadi kehendakku pasti akan terjadi. Dia tak pernah gagal karena dia Allah, ya kan? Maka kita harus selalu bersama-sama dengan dia. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Dan Yesus mengatakan kalau kamu di pihakku, kalau kamu selalu mengandalkan aku, kalau kamu selalu bersatu dengan aku, siapa yang sanggup melawan? Nggak ada. Semua musuh akan tergeletak. Syaratnya satu. Yesus, engkaulah andalanku. Kita selalu mengandalkan Tuhan, kita selalu memakai kekuatan Tuhan, dan kita selalu merasa kecil di hadapan Tuhan. Biar dia makin besar dan aku makin kecil. Amin. Oke. Makasih, saya kembalikan ke Meli. Atau mungkin, sorry Mel sebelumnya, mungkin Bu Lucy mau menambahkan sesuatu dari BHF? Silahkan Bu Lucy. Bagus, pas, sudah lengkap. Profisiat, Maria. Itu jawaban yang menghindar. Bukan. Enggak Bu Lucy, maksud saya, ayo atau Butin atau siapa teman-teman yang mau menambahkan boleh. Udah paket lengkap ya Bu Lucy ya. Iya. Opa cari aman juga Opa. Ya enggak, ya nambahin. Saya tidak mau Bu.
Halo, Iya, Butin. saya Silakan tidak Ibu mau Tin. menambahkan, saya mau menanyakan saja itu yang BHSF nomor 1641 itu dalam adorasi selama 40 jam itu terus kira-kira bagaimana ya Bu ya? Iya. Jadi Kan? memang gini ya, emang Faustina itu menggambarkan bahwa Faustina itu sangat mencintai adorasi. Faustina itu sangat mencintai keintiman dengan Tuhan, ya. Jadi mungkin 40 jam itu bukan terus-terus menerus sampai enggak beranjak dari ruang adorasi, tidak, tetapi kumulatif. Hari ini adorasi 3 jam. Oh, Besok ya. adorasi lagi 3 jam atau 5 jam. Seperti itu ya yang saya tangkap ya. Oh, ya. Karena Faustina selalu mengatakan bahwa saya hari ini apa namanya adorasi di sini Bu Putin, di sini Ya, adorasi zamannya Faustina itu ya. bukan berarti duduk manis di ruang adorasi, bukan. Oh, Tetapi adorasi yang dilakukan Faustina itu adalah relasi Faustina dengan Yesus secara intim, secara pribadi. Jadi bisa juga dilakukan Faustina melakukan adorasi di tempat tidurnya. Tapi nggak tidur, dia lagi bercakap-cakap dengan Tuhan. Atau dia melakukan adorasi pada saat dia bekerja. Loh kok bisa? Bisa karena hatinya dia yang selalu berbicara dengan hati Yesus sekalipun dia sedang bekerja. Karena di dalam buku harian dikatakan, walaupun dia bekerja, tapi tidak menghalangi relasi dia dengan Tuhan. Itu hebatnya Faustina. Jadi dia selalu mengadakan adorasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Di mana saja, kapan saja, relasi Faustina dengan Tuhan itu jos. Jadi sebenarnya ruang adorasi yang abadi itu adalah dalam hati kita. Jadi jangan kecil hati teman-teman. Kalau seringkali teman-teman mengatakan, aduh Far, di gerejaku itu belum ada ruang adorasi loh. Atau, aduh aku mau pergi ruang adorasi di gereja kok banyak orang. Aku nggak nyaman kalau bersama orang. Lah ya nggak usah susah-susah. Adorasilah sendiri di dalam hatimu. Karena Yesus itu selalu ada bersama kita. Kan janjinya Yesus? Aku ada di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Kalau kita mencintai Tuhan. Kalau kita menerima hosti. Apalagi yang bisa misa setiap hari. Tuh kayak Opa tuh. Opa Mur itu. Saya juga iri loh. Opa saya itu belum bisa untuk tiap hari. Tetapi saya berusaha. Ya Mel ya susah banget untuk setiap hari. Saya waktu itu pernah berdoa, Tuhan beri aku rumah yang sebelahan sama gereja. Jadi tinggal lari. Nggak bisa juga. Ya, artinya Ya. ini alasan saya ya banyak sekali hambatan untuk bisa ikut misa tiap hari. Erni juga bisa tuh ikut misa tiap hari, ya kan? Ya. Jadi adorasi bukan berarti harus berapa jamnya harus ada di ruang adorasi, tidak. Tetapi Faustina mengajarkan kita bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Ya, Bu Lucy, Ya. silahkan Ya, menambahkan. Bu Faria, saya ya silakan Butin. Udah, Butin? Saya udah, terima kasih. Saya udah, terima kasih. Oke, baik. Saya tersentuh dengan BHF 568 ya. Di sana saya kembali diingatkan pada hari ini khususnya, Yesus mengatakan, bila Mudra Jenderal tadi sedang jengkel, jangan langsung ngomong atau Ya. jangan langsung menegur biarawati tadi ya, tetapi untuk mengambil waktu berdoa pada Tuhan, mohon terang rahmat Allah, dan mohon Tuhan mengurapi mulut dan bibir saya, agar setelah itu, setelah saya reda dan kembali kasih Allah hadir di dalam hati saya, baru saya menegur atau menyampaikan apa yang menjadi kekurangan daripada orang tersebut. Dan ini menjadi rema di dalam kehidupan saya khususnya pada hari ini, saya kembali diingatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bu Faria. Sama-sama. Jadi teman-teman memang buku harian Faustina ini istimewa. Setiap hari kalau kita baca, walaupun cuma 1 nomor, pasti ada kata yang
nancep nih. Langsung kita diingatkan ya, reminder. Demikian juga kita baca Injil ya. Pasti ada sesuatu, ada kata yang ini dia, gue kena nih gitu. Nah, jadi maka Yesus juga mengatakan harus sering membaca. Santo Hieronymus mengatakan apa? Kamu tidak membaca kitab suci berarti kamu belum mengenal Yesus. Itu kata Santo Hieronymus. Ya kan? Tak kenal maka tak sayang. Maka itu bagaimana kita bisa mencintai Yesus? Seringlah baca Injil, seringlah misa. Karena dengan misa, walaupun misa harian, itu pasti ada bacaan Injil yang masuk ke hati kita. Ya kan? Oke. Oke, terima kasih. Mau tanya? Makasih Bu Oh, Varia sama Pak Helmi untuk Boleh, renungannya ini. Hah? Bu Agnes mau nanya, iya. Oh iya iya. Maaf ya, saya karena baru-baru ini mengenal kerahiman ya. Jadi kalau adorasi itu haruskah saya berdoa di tempat gereja atau karena rumah saya kan jauh. Jadi semuanya anak-anak kerja semua, saya naik motor nggak boleh, naik ojek nggak boleh. Jadi di rumah saya buat altar sendiri, terus saya Iya, di rumah pasang nggak apa-apa. kerahiman. Itu ada Bunda Maria salib semua ini. Saya situ aku ya berdoa di situ aja, apakah boleh, Bu? boleh banget, Bu. Boleh banget, Bu Agnes. Justru tadi saya katakan tidak perlu atau tidak harus di ruang Di adorasi. gereja. Ya. Adorasi yang sejati adalah bagaimana saya, ya kita masing-masing bisa Ya. berkomunikasi dengan Yesus, bisa berjumpa dengan Yesus, bisa berrelasi dengan Yesus. Itu adorasi. Maka tidak boleh Oke. terpatok hanya pada lokasi. Enggak. Yang paling benar adorasi itu di mana saja dan kapan saja kita menyadari Yesus ada bersama kita bisa komunikasi. Ya, Oke. ruang adorasi abadi itu ada di dalam hati kita. Ya. Nggak Oke. pernah kena gusur, ya kan? Baik. Terima kasih. Jadi tahu Ya, apa saya. ya? Saya jadi tahu loh saya. Maaf ya, Oh, kalau saya yang tua ini nggak banyak apa-apa. nanya. Oh, nggak Iya, apa-apa, Bu jangan. Bambang. Kita di sini kan semuanya saling belajar. Kita Malah semua kalau muridnya itu Bu Agnes, Yesus. Bu Kenapa? Agnes kalau adorasi di gereja itu kan tempatnya dingin ya toh. Kita enggak tahunya terus kok bunyinya bukan Salam Maria, kok gerak-gerok gerak-gerok. Oh, gitu. Mantuk, Betul, betul, mantuk betul. ya Pak ngorok saya. Nah iya Aduh. makanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima Iya, kasih iya. Bu Agnes. Ya. Ya hari ini kita diingatkan sama Pak Helmi tadi bahwa celakalah kamu. Ini buat kita bahwa kalau kita seperti orang Farisi maka kita akan celaka. Kita sudah tahu firman Tuhan tetapi kita hanya tahu aja. Tahu dan tidak menjalankan. Itu Tuhan tidak inginkan. Jadi ya kita harus taat kepada apa yang Tuhan inginkan buat kita. Nah, dari BHSF ini banyak sekali dari 1295 meminta lakukan apa yang kamu bisa lakukan walau banyak halangan. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Di 1182 kepapaan itu tidak menghalangi kerahiman Tuhan dan pelayanan kita. Karena Tuhan tahu kalau kita kurang pasti Tuhan akan menambahkan. Yes. 541 itu adalah syarat masuk biara, kita masuk dengan sukacita. 568 superior itu berdoa. Kita diingatkan bahwa sebagai orang tua kita harus selalu berdoa, minta hikmat supaya kita lebih bijaksana lagi dalam menghadapi kehidupan ini. Ya. 1641 pelanggaran yang tidak sengaja dilakukan jiwa itu tidak akan menghalangi cinta Tuhan. Jadi cinta Tuhan tidak akan terhalang walaupun ada pelanggaran yang kita lakukan karena kita tidak akan Tuhan tidak akan menghalangi rahmat yang boleh kita terima walaupun kita melakukan pelanggaran. Begitu ya, Far? Pelanggaran yang tidak disengaja. Disengaja. Ya, Kalau pelanggaran yang pelanggarannya tidak disengaja,
halah-hualang. Yang tahu tapi mau. Ya, pelanggaran yang tidak sengaja. Itu Pelanggaran yang namanya tidak sengaja curang. dilakukan. Opa sampai terkekeh-kekeh. Pelanggaran yang tidak sengaja dilakukan tidak akan menghalangi cinta Tuhan. Bahwa Tuhan itu Iya. mencintai kita semua. 13:89, bila kita hendak menyalurkan kerahiman, maka iblis berusaha menghalanginya. Tapi Tuhan akan selalu memampukan kita kalau kita percaya bahwa Yesus adalah andalan kita. Betul, Maria? Iya, betul. Semua Itu yang kehendak saya Tuhan itu pasti terjadi, pasti tadi, akan ya. terwujud walaupun banyak Banyak halangannya. halangan. Ya. Dan Itu yang boleh terakhir kita saya nggak boleh dapatkan. takut. Kita semua nggak boleh takut saat kita menghadapi halangan-halangan.